menyelesaikan contoh soal untuk perbandingan trigonometri. Diketahui tangen B itu 8/15, kemudian kita diminta untuk menentukan sekan B, sin B, dan cos B. Dalam hal ini sudutnya itu diberi nama B. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Sudah diketahui perbandingannya, tetapi kita ditanya perbandingan trigonometri yang lain. Maka kalau seperti ini, ingat, perbandingan trigonometri yang begini ini berlaku pada segitiga siku-siku. Sehingga untuk menyelesaikannya kita gunakan segitiga siku-siku. Kita gambar di siku-siku. Tangan B, sudut B saya letakkan di sini, ya. Boleh di sini, boleh di sini B-nya. Asal tidak di sudut siku-sikunya, ya. Nah, sekarang tangan ini, tangan itu adalah perbandingan antara depan dan samping. Desa, depan per samping. Maka otomatis panjang sis yang berada di depan sudut B itu 8, samping 15. Nah, panjang sisi yang ada di depan sudut B 8. Ini sudut B di depannya, artinya dia menyeberang ke depan. Menyeberang. Nah, ini depan. Sedangkan samping itu di sini. Samping itu adalah sudut lurus yang melekat pada sudut samping itu sisi yang lurus, ya, yang melekat pada sudut B. Ini sudut B nih, ya, sudut B. Maka yang sudut samping yang mana? Yang ini. Kenapa bukan yang ini? Karena ini sisi miringnya. Nah, ini sisi miring. Sekarang mari kita perhatikan. Di sini sudah ada dua sisi, tinggal satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi miring. Maka untuk menyelesaikannya bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Yang bunyinya seperti ini, hipotenusa pangkat 2 atau sisi miring pangkat 2 itu sama dengan sisi tegak pangkat 2 ditambah dengan sisi yang mendatar. Ini pangkat 2. Biasanya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau ini saya gunakan pakai bahasa Indonesia. Maka sisi miring yang akan ditanya kita misalkan dengan X, ya, karena kita tidak tahu masih nilainya berapa, kita misalkan saja dengan X, lalu berpangkat 2. Lalu sisi tegak, panjangnya 8, jadi 8 pangkat 2 ditambah sisi mendatar 15 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 itu 8 kali 8, maka 64 ditambah 15 pangkat 2, 225. Sehingga X kuadrat adalah 4 tambah 5, 9, 6 tambah 2, 8, 2 di depan. Jadi 289 itu X kuadratnya. Untuk X-nya saja, yang kita cari adalah sisi miringnya saja, bukan sisi miring kuadrat, ya. Maka agar pangkat di sini bilang 289 kita akarkan. Artinya apa? Artinya kita cari bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 289. Nah, untuk menyederhanakan bilangan akar, silakan kalian cek video tentang menentukan atau menyederhanakan bilangan-bilangan akar, ya. 289 ini sama saja akar dari 27. Oh, mohon maaf, akar dari 17. Jadi 289 itu sama dengan 17 pangkat 2, ya. Sehingga sisi miringnya adalah 17. Nah, jadi 17 diperoleh dari sini, ya. Oke, sekarang kita sudah dapat nih sisi miringnya. Tinggal kita selesaikan perbandingan yang ditanyakan di soal. Perbandingannya apa? Perbandingannya yang pertama adalah sekan B. Sekan itu kebalikan dari kosinus, ya. Maka sekan B
B itu sama saja dengan 1 per kosinus B. Nah, kosinus B itu perbandingannya apa? Kosinus B itu perbandingannya antara samping per miring. Ya, samping per miring. Nah, ini kan kebalikan. 1 per ini kebalikan. Berarti kita balik jadi miring per samping. Miringnya berapa? 17, sampingnya. Maka yang di samping sudut B yaitu ini, karena garis yang melekat tadi 15, sehingga sekan B itu 17 per 15. Selanjutnya sinus B. Sinus B itu perbandingannya adalah depan per miring, demi ya, demi depan per miring. Depan dari sudut B berapa? Yaitu 8. Sisi miringnya 17, jadi 8 per 17. Dan yang terakhir kosinus B. Kosinus itu bunyinya sami, samping per miring ya. Samping berapa? Samping 15, sisi miringnya 17, sehingga inilah perbandingan trigonometrinya. Soal selanjutnya disajikan sebuah gambar seperti ini ya. 2 buah segitiga siku-siku ya, dengan bentuk seperti ini. Lalu diminta menentukan sinus beta, sekan alfa, dan tangen beta. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita analisis gambarnya dulu. Lihat, di sini ada 2 buah segitiga siku-siku, yaitu ABC dan ADC. Nah, dari kedua segitiga siku-siku ini kita perhatikan lagi apakah semua sisinya itu angkanya sudah ada. Ya. Kita lihat semua sisinya. AC sudah ada, panjangnya 25, BC sudah ada, AD sudah ada, yang belum adalah AB dan CD. Ya, AB dan CD. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita lihat dulu pertanyaannya, apakah berkaitan nanti, ya. Jadi tidak membuang banyak waktu ya. Lihat sin beta. Sin beta itu perbandingannya adalah depan per miring. Sedangkan sekan ini kebalikan dari cos. Artinya 1 per cos itu samping per miring. Berarti kalau dibalik miring per samping. Sedangkan tangen itu depan per samping. Nah, di sini ya 3 perbandingan ini yang akan kita cari nilainya. Perhatikan sin beta, perhatikan sudut betanya, sudut beta yang dicari adalah depan per miring. Berarti depan sudut beta apakah sudah ada? Belum. Maka nanti kita cari DC-nya ya. Harus berapa nilainya? Miring sudah ada 24. Maka CD nanti akan kita cari. Lalu miring per samping untuk sudut alfa. Alfa miring sudah ada, sedangkan samping, nah sampingnya adalah AB. Maka ini juga harus dicari. Otomatis mau tidak mau harus kita tentukan panjang CD dan AB. Bagaimana caranya? Sekali lagi, kalau kalian hafal triple Pythagoras, maka ini sudah bisa ditentukan nilainya. Tetapi jika tidak hafal, maka gunakan teorema Pythagoras. Baik, sekarang mari kita berfokus pada segitiga ADC. Ya, ADC. Lihat, pada segitiga siku-siku A, D, C, siku-siku letaknya di D, ya. Jadi seperti ini. Ini D, siku-siku di sini. Maka kalau segitiga siku-sikunya di sini, sisi miringnya yang mana? Sisi miring itu bukan 24 ya. Kenapa? Karena 24 ini terletak pada garis siku-sikunya. Jadi ini siku-siku dibalik begini. Maka yang terlihat seperti miring adalah yang ini. Sebenarnya ini adalah sisi siku-siku, ya. Nah, seperti ini. Maka siku-siku adalah ini yang di depan. Mohon maaf, sisi miring yang mana? Sisi miring itu yang di depan siku-siku.
ya. Berarti 25 itu sisi miring. CD sisi tegak dan AD sisi mendatar. Maka untuk rumus Pitagoras itu sisi miring yaitu AC pangkat 2 sama dengan CD pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. Lalu kita substitusi nilainya ke sini. Kita masukkan nilainya. AC itu 25 pangkat 2, CD itu yang akan kita cari. Lalu AD 24 pangkat 2. Nah, 25 pangkat 2 artinya 25 kali 25 hasilnya adalah 625. Lalu CD pangkat 2 tetap. Sekarang 24 pangkat 2. 24 kali 24. 16, 8, 9. 8, 4. Berarti 576. Nah, tuh. Kemudian sama seperti tadi, kita hanya mau mengambil CD ya. Berarti 576 harus kita hilangkan. Supaya dia hilang ya, maka kita kurang. Jadi 576 kita kurang dengan dirinya sendiri sehingga menjadi 0. Nah, ketika di sini ada pengurangan, maka di sini juga harus terjadi pengurangan. Karena harus adil antara kiri dan kanan. Ya, semua harus adil. Lalu CD pangkat 2. Habis 576 di ruas kanan. Sekarang di ruas kiri sisa berapa? Oke, 5 kurang 6, 9. Ini sisa 1, 11 kurang 7 itu 4. Sisa 5 habis. Jadi CD 49, CD pangkat 2 ya. Sekarang saya balik, CD pangkat 2 itu 49, maka CD-nya saja itu akan 49. Atau berapa angka yang sama ketika dikali menghasilkan 49? Yaitu 7. Ketemu CD. Selanjutnya AB. Nah, kalau ini segitiga siku-sikunya sudah wajar ya. Jadi tidak perlu dibolak-balik. Kalian sudah pasti tahu di mana sisi miring, tegak, dan mendatarnya. Maka sisi miringnya adalah AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC itu 25 pangkat 2. AB-nya yang akan kita cari, BC itu 15 pangkat 2. Ini 625. AB pangkat 2, 15 pangkat 2, artinya 15 kali 15 ya. Berarti 225. Langsung ya saya buat, maka AB pangkat 2 berarti 625 dikurang 225 sisa 400. Maka AB-nya saja adalah akar 400, yaitu 20 kali 20 sehingga AB adalah 20. Oke, kita sudah dapat nilai AB dan CD. Selanjutnya terakhir baru kita masukkan. Maka sinus beta adalah depan per miring pada sudut beta. Jadi depan sudut beta itu CD. Berapa CD? 7. Miringnya pada beta bukan 24 ya. Ingat tadi. Berarti miringnya adalah 25. Sehingga sinus beta itu 7/25. Lalu sekan alfa miring per samping. Alfa di sini miringnya 25. Sampingnya yang menempel di alfa AB adalah 20. Dan yang terakhir tangan beta depan per samping. Perhatikan sudut beta depannya adalah CD, sampingnya 24. Berarti 7/24. Nah, jadi seperti ini cara menyelesaikan soal-soal tentang perbandingan trigonometri.